Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Prayuda dari kelas G1 Pagi, NPM 2006-200338. Di sini saya ingin memaparkan atau menjelaskan syarat-syarat sahnya surat kuasa. Syarat-syarat sahnya surat kuasa. Jenis-jenis surat kuasa dan praktiknya dalam pengadilan. Bahwa berdasarkan pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata menyatakan pemberian kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain atau yang menerimanya untuk melaksanakan suatu atas nama orang yang memberi kuasa. Jenis-jenis surat kuasa. 1. Kuasa umum. Kuasa ini bertujuan untuk memberikan kuasa kepada seseorang untuk mengurus atau kepentingan pemberi kuasa. Misalnya, mengurus harta kekayaan pemberi kuasa. Menurut Muhammad Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan, halaman 6, yaitu dari segi hukum, kuasa umum adalah pemberian kuasa mengenai pengurusan yang disebut bearer atau manajer untuk mengatur kepentingan pemberi kuasa. 2. Kuasa khusus. Pasal 123 ayat 1 atau pasal 147 ayat 1 RPG hanya mensyarat pokok saja, yaitu berbentuk tertulis atau akta dan hanya berisi formulasi memberi kuasa kepada seseorang untuk mewakili pemberi kuasa menghadap di semua pengadilan. Mahkamah Agung menyempurnakan syarat dalam surat kuasa khusus di pengadilan melalui surat edaran Mahkamah Agung atau SEMA, yaitu SEMA nomor 2 tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959, SEMA nomor 5 tahun 1962 tanggal 30 Juli 1962, SEMA nomor 01 tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 dan SEMA nomor 6 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994. 3. Kuasa istimewa. Surat kuasa ini dibuat ketika seseorang wajib melakukan sesuatu tidak dapat melakukan hal tersebut karena sesuatu hal, sehingga suatu tindakan yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang bersangkutan secara pribadi dapat diwakilkan kepada kuasa. Tentang lingkup tindakan berdasarkan surat kuasa ini, yaitu untuk memindatangankan benda-benda pemilik pemberi kuasa atau untuk meletakkan hak tanggungan di atas benda tersebut, untuk membuat perdamaian dengan pihak ketiga, untuk mengucapkan sumpah tertentu atau ikrar taklak. Menurut R. Susilo menafsirkan pasal 123 akhir yang menyatakan surat kuasa istimewa hanya dapat diberikan dalam bentuk surat yang sah, yaitu surat kuasa dalam bentuk akta otentik atau notaris, atau dibuat di hadapan pejabat yang berwenang. Misalnya, Panitera Pejabat Perwakilan Indonesia atau KBRI atau KJRI atau KDI prinsipal berada di luar negeri. 4. Surat kuasa perantara. Berdasarkan pasal 1792 dan pasal 62 KUHD, kuasa ini dibuat pemberi kuasa untuk memberikan perintah kepada pihak kedua sebagai perwakilan dalam melakukan perbuatan hukum tertentu dengan pihak ketiga atau broker atau perwakilan dagang. Praktik surat kuasa kuasa khusus di pengadilan. Dalam setiap beracara di pengadilan maupun di lembaga-lembaga lain yang sifatnya mewakili, maka setiap pihak yang mewakili salah satu pihak harus dapat menunjukkan keabsahannya dalam mewakili tersebut. Keabsahan tersebut diwujudkan dalam suatu surat pelimpahan yang dikenal dengan sebutan surat kuasa. Dilihat dari jenis surat kuasa terbagi menjadi 4 macam, yaitu kuasa umum, kuasa khusus, kuasa istimewa, dan kuasa perantara. Dalam tulisan ini akan lebih fokus pada pembahasan tentang surat kuasa khusus, yang dalam hal ini merupakan jenis kuasa yang digunakan dalam beracara di pengadilan. Pemberian kuasa atau lebih sering disebut dengan kuasa ialah suatu persetujuan dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Sedangkan yang dimaksud dengan khusus adalah kuasa tersebut hanya mengenai satu kepentingan tertentu dalam hal-hal yang terbatas khusus pada apa yang tertuang dalam surat kuasa yang berupa tindakan yang dapat menimbulkan akibat hukum. Hal ini pula dapat yang dipegang sebagai doktrin pada kalangan praktisi hukum, bahwa surat kuasa khusus yang digunakan sebagai kuasa untuk beracara harus menyebutkan secara rinci dan jelas apa saja yang dikuasakan, wewenang dan akan digunakan pada pengadilan mana. Hingga dapat disimpulkan, surat kuasa khusus terdiri dari 3 unsur, yaitu 1. Adanya pemberi dan penerima kuasa. Seperti pada umumnya, kuasa khusus adalah sebuah perikatan yang dibangun berdasarkan adanya pemberi dan penerima. Meskipun dalam hal ini, para praktisi bersilang pendapat tentang apakah kuasa khusus bersifat ikatan sepihak atau ikatan timbal balik. Mengenai hal yang akan dibahas pada bagian tersendiri dalam tulisan ini. 2. Untuk dan atas nama pemberi kuasa. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh penerima kuasa adalah semata-mata untuk kepentingan pemberi kuasa, dan akibat hukum yang ditimbulkan
dan tindakan penerima kuasa mengikat terhadap pemberi kuasa sepanjang penerima kuasa tidak melampaui batasan yang telah ditentukan. 3. Pada hal-hal atau tindakan yang terbatas pada apa yang tertulis atau dikuasakan. Artinya bahwa tindakan yang boleh dilakukan oleh penerima kuasa adalah terbatas pada hal-hal yang tertulis atau dikuasakan secara khusus. Sehingga dalam hal ini surat kuasa harus secara detail dan lengkap menyebut apa saja tindakan yang boleh dilakukan penerima kuasa untuk dan atas nama pemberi kuasa. Berakhirnya kuasa. Pada pasal 183 KUH memperbolehkan berakhirnya perjanjian kuasa secara sepihak atau unilateral apabila pemberi kuasa menarik kembali secara sepihak. Pasal 1814 KUH 2. Salah satu pihak meninggal. Pasal 1813 KUH 3. Penerima kuasa melepas kuasa. Beberapa permasalahan surat kuasa. 1. Kuasa mutlak. 2. Surat kuasa dibuat di luar negeri. 3. Surat kuasa dengan cap jempol. 4. Penerima kuasa lebih dari satu orang. 5. Kuasa yang ditunjukkan dalam surat gugatan. 6. Surat kuasa khusus sah apabila penggugat hadir didampingi kuasa. 7. Tanda tangan penerima kuasa dalam surat kuasa. 8. Surat kuasa substitusi. Demikian hasil pemaparan saya, semoga dapat dipahami. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.